warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBS Bincang-bincang santai. Perkenalkan dengan saya Vera Saskia dan rekan saya. Agung Gumelar. Jadi pada episode kali ini kami sudah riset. Kita akan membahas mengenai pembisnis dan pastinya kita gak berdua aja. Kita juga mengundang salah satu pembisnis skincare, founder dari brand beauty buket sekaligus FOA Uda yang telah berhasil merintis usahanya dari nol, dari tahun 2025 hingga saat ini. Dan yang lebih menariknya lagi, bisnis yang Kanapila bangun ini sudah menjangkau ke luar kota dengan waktu yang sangat singkat. Jadi pasti bakal banyak cerita dan pengalaman yang bisa kalian ambil. Stay tune guys. Kita panggilkan bintang tamu kita. Ini dia Kanapila. Halo Kanapila, selamat datang. Halo juga Kak Vera dan Kak Agung, terima kasih sudah mengundang saya dan halo teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ke bincang-bincang. Langsung aja Kak Agung. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Atau masalah yang membuat Kanapila sendiri pertama kali berpikir untuk merintis bisnis itu sendiri. Oh iya, jadi pertama kali aku pengen membangun bisnis itu emang karena bisnis aku kan sebagai buket ya, atau kayak bikin kreasi-kreasi kayak gitu. Dan emang dari kecil itu suka banget berkreasi, kayak bikin dari bahan-bahan bekas, bikin sesuatu dari pokoknya bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Tapi di situ kan aku langsung berpikir kreasi terus kayak gini, bikin penuh ya kreasi-kreasi aku di rumah. Langsung berpikir di situ bagaimana cara biar aku tetap berkreasi. Jadi aku langsung berpikir gimana kalau aku coba menjual salah satu kreasi aku. Oke Kanapila, kan dari hasil yang kami riset, mulainya dari tahun 2025 ya? Iya betul. Dan di 2006 ini udah keluar kota. Alhamdulillah sudah mencapai keluar kota. Dan itu juga situ saya iseng bikin video dengan jual murah karena emang baru pemula. Kan otomatis kalau awal mula itu pasti murah-murah ya. Murah-murah, saya bikin konten, tiba-tiba meledak. Nah disitulah banyak orang yang berminat, banyak orang yang chat saya, DM saya, hingga saya keteter. Jadi di situ saya juga langsung buka peluang usaha untuk orang lain gitu. Nah, tantangan terbesar yang kamu rasakan saat ini pas baru mulai dari segi persiapan maupun mental? Tantangan pas awal mulai ya, yang pastinya mental itu pasti ada ya, karena semua orang kalau yang mau bangun bisnis pasti pikirannya takut gagal, takut nggak maju, takut nggak sukses gitu kan pasti. Padahal impiannya itu banyak, impiannya itu. Jadi dari situ aku juga langsung mikir kalau misalkan berpikirnya overthinking terus, nggak bakal maju-maju atau takut gagal, gimana ke depannya gitu kan ya? Gimana? Berani coba gitu ya. Iya, kita nggak bakal maju-maju kalau kayak gitu, kalau takut gitu terus mulai. Oke, kan dari awal mempunyai merintis usaha ini dari 2025 ya? Iya. Sampai sekarang. Berarti udah mulai ya sekitar bukan hampir ya, udah setahunan lah. Iya udah setahun. Nah dari awal ngerintis itu apa ada momen ragu atau hampir menyerah di awal? Ragu pasti ada, tapi dari situ ya kayak tadi ya, kita pasti overthinking, ragu itu pasti ada. Apalagi baru pemula dan usahanya belum besar, masih kecil-kecilan. Karena kan yang namanya usaha pasti nggak langsung besar ya, nggak langsung besar, kecuali memang kita ada modal dari orang tua gitu ya, pasti dimodalin apa-apa. Dan karena saya apa-apa sendiri, jadi saya pelan-pelan di situ mencoba, yang intinya harus konsisten sih. Apa hal yang paling mendasari dipahami sebelum seseorang mulai bisnis? Sebelum seseorang mulai bisnis, yang harus kita pahami itu hilangkan overthinking. Jangan sampai belum memulai bisnis itu kita ada rasa takut, ada rasa takut atau gagal, overthinking segala macam itu jangan sampai ada gitu. Jadi yang intinya kalau kita udah ke langkah awal yaitu keberanian, masuk ke langkah yang kedua yaitu konsisten. Oke, jadi teman-teman, nah dari jawaban Kanapila tadi ya, kalau misalkan ingin buka usaha itu jangan cuma banyak rencana tapi gak ada aksinya. Kita punya rencana harus ada aksi, cuma punya rencana doang tapi gak ada aksi gitu. Itu adalah termasuk dari visi misi. Jadi harus berani ya. Oh iya, ada sih ada pertanyaan lagi nih aku, apa sih kegagalan dan kesalahan yang pernah Kanapila lakukan dan cara ngatasinnya gimana? Kegagalan atau masalah mungkin ya banyak sih, apalagi dari bisnis kecil-kecilan.
pasti banyak banget masalah yang aku alami. Bisnis lain juga pasti mengalami itu semua. Itu kegagalan sebagai owner yang dimana dan aku kurang teliti soal itu. Jadi salah di situ ya. Tapi alhamdulillahnya tergantung pelanggannya juga, tergantung customernya juga. Ada juga yang menerima itu, ada juga yang minta pertanggungjawaban. Jadi di situ kita harus menerima itu semua dan mentanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya tidak tanggung jawab soal itu, maka brand kita juga yang kena. Saya pernah mengirim ke Kalimantan dan dia tuh emang pengennya yang murah-murah aja. Karena emang bukannya udah murah, dia tertarik, tapi ongkirnya mahal. Dari Bogor ke Kalimantan itu kan itu ongkirnya sampai 200.000. Karena pemakian kayu itu 70.000 atau sampai 100 yang tergantung ukuran. Dia pengennya harganya yang murah aja, yang kardus. Saya sarankan mau pengen apa nih, tapi dia tetap pengen pakai kardus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian datang ratusan. Itu bukannya udah hancur banget. Saya udah sarankan pengen yang lain, tapi dia pengen yang murah. Jadi gitu sih. Intinya itu kita harus konfirmasi sama musyawarah itu penting banget antara customer dan kita sebagai penjual. Salah pahaman gitu ya? Iya. Sama enak juga kan? Iya gitu. Jadi cara mengatasi itu mempertanggungjawabkannya dengan Iya, mempertanggungjawabkannya iya, iya. Sesuai komunikasi kita dari awal. Bagaimana nih cara Kanapilah menyeimbangkan antara kehidupan bisnis sama kehidupan pribadi sendiri? Jelas itu menurut aku paling susah sih menyeimbangin antara kehidupan pribadi sama kehidupan bisnis. Soalnya kehidupan pribadi aku itu lumayan capek juga karena aku sebagai guru gitu ya. Terus aku juga MUA gitu ya. Jadi itu sulit banget buat menata waktunya. Karena dari awal saya nggak bermodal dari orang tua ya. Terus saya langsung termotivasi diri sendiri gimana caranya saya biar dapat modal sendiri tapi tetap menjalani usaha ya gitu. Menanggung capek. Saya harus bekerja kerjaan saya hubungan orang lain, jaringan pertemanan yang luas itu penjualan. Makanya di bisnis saya itu mengadakan peluang usaha menjadi reseller, di mana jaringan pertemanan itu bukan dari saya aja. Saya mengambil jaringan pertemanan itu dari reseller-reseller saya yang memiliki jaringan pertemanan di orang lain yang saya nggak kenal. Jadi reseller itu terjadi apa nih? Di posting-posting, menawarkan produk saya gitu, hubungan customer, hubungan orang tua juga dan hubungan orang terdekat juga. Dan juga bukan orang yang nggak kita kenal. Support system itu penting ya? Iya, penting banget. kamu terakhir pertanyaan dari kamu. Oke, buat apa nih? Kanapilah kasih motivasi dong buat orang-orang di luar sana yang ingin coba membuka bisnis biar apa ya, biar gak ragu. Biar gak ragu. Sedikit motivasi untuk kita semua. Tidak ada awal yang benar-benar sempurna. Capek itu pasti ada, kegagalan pasti ada. Tapi setiap langkah yang kita ambil hari ini itu sudah lebih berarti daripada hanya diam datang. Pesan yang sangat berarti menurut saya, jangan membandingkan proses kita sama orang-orang yang sudah level tinggi gitu ya. Jangan bandingkan itu, karena itu justru bikin kita down, bikin kita pengen berhenti. Kita harus belajar dari orang-orang yang sudah memiliki bisnis yang tinggi. Itu dia juga pernah capek dan gagal gitu. Jadi sekecil apapun langkah kita, itu harus tetap berjalan pelan-pelan. Meskipun gagal, tapi kita harus tetap bangkit. Sudah berhasil ke Kanapilah sih Iya. podcast. Terima kasih banyak atas motivasi dan kedatangan Kanapilah di podcast. Terima kasih kembali. Bermanfaat bagi kami dan penonton. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin cukup sekian ya di perbincangan santai kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken.